Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Purnawirawan TNI yang sudah hadir yang menyelenggarakan acara ini, dan juga kepada media massa yang kita undang dalam waktu yang mendadak kemarin. Jadi kita hari ini akan menyelenggarakan press conference untuk bertema menyelamatkan NKRI, memaksulkan Gibran dan dari Wakil Presiden. Jadi ini momentumnya adalah untuk menjelaskan kepada publik melalui media massa bahwa 2 hari lalu Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim kembali kali yang kedua surat kepada DPR agar memaksulkan Gibran dari Wakil Presiden. Nah, itu untuk menindaklanjuti surat pertama yang dikirim beberapa bulan lalu yang belum direspon, dan diharapkan surat kedua ini akan dapat respon. Dan kita juga prihatin ya, hari-hari ini semalam terjadi tragedi. Semoga ini menjadi catatan bagi anggota DPR ya, yang sebenarnya mereka mewakili rakyat tapi tidak punya sensitivitas terhadap rakyat. Rakyat sudah mulai mempersoalkan validitas dan kredibilitas mereka. Baik, yang akan berbicara untuk press conference ini adalah urut-urutannya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rozi, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Hasnan, Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan sebenarnya satu lagi adalah Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Sugiarto, namun beliau berhalangan. Jadi keempat tokoh figur ini lah yang menandatangani surat memaksulkan Gibran yang dikirim ke DPR. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja kepada Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Rozi. Persilahkan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman purnawirawan yang saya hormati dan hadirin sekalian, utamanya teman-teman media yang sangat kami hormati dalam kaitan untuk menyebarluaskan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Karena telah disiapkan konsepnya, saya baca dulu saja. Setelah itu nanti mungkin saya tambahkan beberapa poin dan juga akan ditambah oleh teman-teman lain. Konferensi pers Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau biasa kita singkat dengan FPP TNI merasa perlu menyampaikan kepada publik dan media terkait langkah konstitusional yang kami tempuh dalam menyikapi persoalan kebangsaan, khususnya terkait kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isi pernyataan: 1. Surat pertama tidak direspon. Pada tanggal 2 Juni 2025, FPP TNI telah berkirim surat resmi kepada MPR, DPR dan tembusan ke DPD RI mengenai usulan pemazulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun hingga hari ini surat pertama tersebut tidak mendapat tanggapan maupun respon sebagaimana mestinya dalam mekanisme ketatanegaraan. Surat kedua telah dikirim. Oleh karena itu tanggal 27 Agustus 2025 FPP TNI kembali mengirimkan surat kedua kepada MPR, DPR dan DPD dengan substansi yang sama, yang ini menuntut agar proses pemazulan segera diproses dan ditindaklanjuti sesuai konstitusi. Alasan pemazulan, FPP TNI menilai bahwa kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden adalah hasil sebuah proses politik yang syarat dengan
dengan rekayasa ya, dari proses politik yang syarat dengan rekayasa hukum dan pelanggaran konstitusi. Keberadaannya adalah bentuk anak haram konstitusi karena lahir dari penyalahgunaan wewenang Mahkamah Konstitusi dan intervensi politik kekuasaan. Hal ini jelas melukai demokrasi, mencederai supremasi hukum, dan mengkhianati amanat reformasi. Sikap tegas EPP TNI, satu, EPP TNI tetap konsisten dan tegas dalam menuntut pemajulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kedua, EPP TNI menyerukan agar lembaga-lembaga negara yang kami tuju tidak lagi berdiam diri tetapi menjalankan amanat rakyat dan sesuai konstitusi. Ketiga, EPP TNI akan terus menyuarakan mengawal langkah ini sampai tercapainya keadilan konstitusional dan tegaknya kembali marwah demokrasi Indonesia. Demikian pernyataan resmi kami dalam konferensi pers ini. Kami tegaskan sekali lagi bahwa langkah EPP TNI bukanlah kepentingan politik praktis, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab konstitusional sebagai prajurit bangsa yang tetap setia pada rakyat bangsa dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat saya tambahkan, nanti ditambahkan oleh teman-teman lain. Salah satu manfaat dari kita melakukan pemazulan ini adalah memberikan pelajaran kepada bangsa ini. Siapapun pemimpin ke depan, pemimpin saat ini tolong tegas dengan aturan perundang-undangan. Jangan membuat langkah-langkah yang melanggar hukum. Dengan apalagi dengan membangun ketaatan dari pejabat-pejabat yang terkait. Karena nanti setelah masa jabatan Anda selesai, Anda pasti akan dituntut balik dan keputusan-keputusan Anda pasti akan dievaluasi kembali. Contohnya Gibran ini. Jadi pemimpin ke depan jangan coba-coba melakukan hal-hal yang melanggar hukum dengan merekayasa dukungan dari penjabat-penjabat yang dibuat sedemikian rupa sehingga karena satu dan lain hal menjadi taat terhadap keputusan-keputusan pemimpin meskipun itu melanggar ketentuan hukum. Kedua, kalau kita lihat pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, maka sebetulnya Gibran dari 6 poin yang diamanatkan itu, dia boleh dikatakan sudah memenuhi 3 atau 4 poin. Nanti teman kita akan menyampaikannya lebih lanjut kalau kita ini. Itu yang saya tambahkan dalam hal ini. Kemudian Forum Perwira Prajurit TNI tidak lupa mengucapkan bela sungkawa yang tinggi-tingginya untuk meninggalnya teman ojol kita yang memperjuangkan keadilan pada hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan hari Kamis kemarin semoga arwahnya mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali menjadi pelajaran bagi kita semua. Teman-teman polisi juga kami ingatkan, kami juga sangat bangga dengan polisi karena polisi pada dasarnya juga digodok di kancah yang sama dengan kami. Tapi mungkin karena pimpinan di atasnya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka anak buahnya menjadi tidak terkendali. Oleh sebab itu kami mengulangi kembali yang pernah kami sampaikan. Mohon polisi kedudukannya tidak langsung di bawah Presiden, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan juga kembali kami mohon juga bisa Kapolri juga sudah dengan banyak kasusnya, mohon bisa segera diganti. Mudah-mudahan dengan itu akan lebih memajukan Indonesia. Amin. Selanjutnya saya kembalikan pada teman-teman lain yang akan menambahkan, yang mungkin nanti saya juga akan coba menambahkan poin lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ingatkan bahwa beberapa bulan lalu Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga menyelenggarakan press conference ini, dan waktu itu salah satu simpulannya adalah bahwa kenapa Gibran harus dimaksudkan karena memiliki 4 cacat mental: cacat etika, cacat hukum, cacat legitimasi, dan cacat mental. Jadi dan itu ternyata belum sembuh, mungkin dari bisa sembuh. Jadi kita harus ingatkan supaya DPR sadar itu. Baik, yang berikutnya adalah
kepada Marsikal TNI Purnawan Hanafi Asnan untuk melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan acara yang mirip yang pertama, namun ini adalah hanya mendaki DPR saja. Kita kirim surat kedua. Saya menambahkan, DPR ini kenapa kok tidak menanggapi? Ternyata saya telusuri, menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak Said Abdullah, mengatakan bahwa surat dari FPP TNI ini yang berkisahkan pemakzulan Wakil Presiden tidak bisa langsung diproses. Tidak bisa langsung diproses di parlemen. Pimpinan DPR perlu mengkaji isi surat tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Bapak saya juga menjelaskan bahwa proses di DPR tidak bisa dilakukan secara instan karena banyaknya alat kelengkapan dewan yang harus dilibatkan. Ya, kita apresiasi kesibukan DPR. Namun kalau kita melihat kemarin menari ya di dalam joget-joget sidang, padahal masyarakat kelaparan banyak, jadi sangat kontras sekali. Dari sudut pandang banyak orang, sudut pandang hukum, sebetulnya sudah banyak dijelaskan dan tulisan bahwa Presiden ini sudah tidak pantas dan tidak layak untuk, dan sudah pantas dan layak untuk dimaksud. DPR masih mengkaji, agak lucu juga masih mengkaji. Padahal penjelasan dari masyarakat, media ataupun tulisan yang sudah ada, sudah jelas. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Faruk Rosi, pasal 7A, yang diantaranya juga pelanggaran yang tercela, maksudnya perbuatan tercela, di mana Gibran dianggap melanggar hukum, dan perbuatan tercela dalam kasus Bufafa. Bufafa ini pun sudah menasional, banyak rakyat sudah tahu juga. Apalagi tim 3 itu RRT itu sudah menjelaskan banyak hal. Kenapa DPR masih belum mengerti, masih mau membahas. Terus kedua, pelanggaran etik serius dari MK yang dipimpin oleh Anwar Usman pamannya. Itu juga sudah dikupas, banyak media juga, masyarakat yang memberikan masukan. Kembali DPR masih merasa masih belum cukup, masih perlu mengkaji sendiri. Yang berikutnya, ini Wapres, Gibran telah menghina anak semata wayangnya Presiden. Sama di dalam Bufafa, sampai lupa saya ngomongnya. Dan kami pribadi mengingat kesehatan dan umur kita ini kan Allah Subhanahu yang menentukan, termasuk Bapak Presiden. Namun kalau misalnya kita mengharapkan Bapak Presiden sehat walafiat sampai dengan Gibran dilengsarkan. Amin. Namun sebaliknya, kalau semisal Tuhan yang menghendaki, apa jadinya kalau misalnya Gibran menjadi presiden? Akan berdarah-darah dan sulit untuk mengatasi secara baik dengan damai, akan sulit. Nah, ini yang mungkin DPR apakah sudah memahami ini atau memang menghendaki demikian? Wallahu a'lam. Selanjutnya saya akan sedikit tambahnya. Iya, Pak. Ini agak di luar, cuma tanda-tanda kehancuran suatu negara. Ini Nabi Muhammad memberikan sinyal, ada 5 tanda-tanda kehancuran suatu negara. Yang pertama, negara
mengandalkan pajak dan yang menindas. Negara mengandalkan pajak yang menindas. Ketika negara tidak dapat mengandalkan pemasukan yang produktif, maka rakyat dijadikan sasaran kekerasan. Sudah terjadi nggak itu? Sudah terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hakim tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum keras, sementara kaum elit dibiarkan bebas. Terjadi kan? Sering terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah jika orang mulia mencuri, mereka dibiarkan. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka tidak akan hukum padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, ketiga, jabatan diberikan kepada yang tidak layak. Ketika kekuasaan tidak lagi dilandaskan pada amanah, melainkan diberikan kepada orang yang tidak kompeten demi kepentingan pribadi dan kelompok. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ini yang kita harapkan tidak. Rakyat membiarkan penguasa zalim. Ketika rakyat memilih diam atas kedoliman dan kemungkaran, maka azab kolektif dapat menimpa seluruh bangsa. Diamnya rakyat adalah bentuk persetujuan yang membawa bencana. Saya kira rakyat kita tidak demikian. Rakyat kita sudah bergerak, insya Allah, bersama-sama kita untuk mencari keadilan dan sejahtera. Mudah-mudahan yang ini tidak terjadi. Yang kelima, ketimpangan sosial yang dibiarkan. Ketika kekayaan hanya berputar di kalangan elit, sementara rakyat kecil makin terhimpit kemiskinan, kehancuran sosial tak bisa dihindari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah satu kaum menahan suatu zakat mereka, melainkan Allah yang akan menahan hujan dari langit. Terjadi kekeringan, kelaparan, dan sebagainya. Alhamdulillah bindari. Inilah 5 tanda yang terjadi kehancuran suatu negara. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam perjuangan bersama ini untuk menggapai Indonesia yang lebih baik, berkeadilan serta sejahtera kehidupannya masyarakatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, jadi saya ingatkan lagi pada saat press conference pertama, Indonesia ini seperti negara yang sedang diazab karena kok bisa ada wakil presiden yang sehina itu, yang itu harus kita persoalkan. Nah, berikutnya kepada Jenderal TNI Purnawirawan Trisno Sudarto yang pertama dulu berhalangan banyak. Sekali ini kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Ini tadi adalah penjelasan tentang gerakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang kedua dari yang pertama. Namun demikian, karena jangan sampai terlupakan, saya ingin menyampaikan awal dari apa yang kita siapkan, yaitu apa yang kita sarankan dan untuk supaya segera dilaksanakan.
itu ada 8 poin. Supaya jelas ya, 8 poin. 1 poin kemudian itu menurut saya adalah hulu dari perkara kita. Nomor 2 sampai 8 itu adalah merupakan hilir dari apa yang kita usahakan semuanya. Nah, yang ke-8, yang terakhir itu adalah majulkan Gibran sebagai wakil presiden. Ini merupakan hal-hal yang masalah hilir. Jadi jangan sampai masyarakat menilai apa yang dikerjakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu khusus hanya untuk memakzulkan Gibran. Walaupun itu adalah permintaan dari rakyat yang sangat banyak, yaitu di Jogja rakyat semua sudah mengatakan itu makzulkan Gibran. Surabaya, Jawa Timur, begitu juga Medan, begitu juga kemudian Jawa Barat, begitu juga hampir semua tempat-tempat yang penting dari tanah air kita itu semua sudah menyatakan ini. Oleh karena itu wajarlah kalau kita Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menganggap bahwa masalah pemakzulan Gibran ini harus menjadi hal yang sangat diperhatikan. Tadi sudah jelas Pak Wahrul, kemudian Pak Hanafi Asnan, semua sudah memberikan bahwa itu. Nah, masalahnya kalau masalah pemakzulan ini harus melalui DPR. Dari DPR nanti baru masuk ke MK. MK setelah menjawab, kemudian DPR lagi disampaikan ke MPR. Jadi masalah ini sangat penting hubungannya dengan kerja dari DPR. Nah, DPR itu kan sekarang ini namanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kayaknya sekarang ini Dewan Penindas Rakyat. Nah, Dewan Pelupa Rakyat. Dewan Pencari Rupiah katanya. Karena kenapa? Itu terbukti usulan kita surat pertama diabaikan sekali. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Kita sampai bingung. Loh, ini bagaimana? Apakah ini wakil rakyat? Apa beliau itu sudah pelupa rakyat? Lupakan rakyat. Nah, hal ini harus menjadi penting. Nah, kemudian ternyata DPR itu yang masuk di satu itu adalah anggota partai. Anggota partai itu kadang-kadang kita berdiskusi dengan beliau-beliau yang ada di sana. Beliau mengatakan, saya tergantung pada ketua partai, ketua umum partai. Berarti negara ini masih berada di tangan kuasa partai. Apakah itu Undang-Undang Dasar 2002 yang kita lakukan ini? Oleh karena itu ingat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang nomor 1, usulan yang nomor 1 adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45
yang asli. Berarti apa? Ini masalah hulu. Yang di bawahnya itu hilirnya. Kalau hulunya ini sudah dilaksanakan, itu hilir pasti akan selamat semuanya. Tapi apakah kemudian itu harus yang dikerjakan harus hulu saja? Tidak. Karena hilir ini yang sangat penting akibatnya terhadap rakyat, itu pun harus dikerjakan. Seperti tadi yang dikatakan, kalau masih wakil presidennya ini saudara Gibran, ini kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, beliau masih tetap sebagai wakil presiden, ini sangat tidak masuk akal. Jadi ingat ini. Jangan sampai nanti seolah-olah forum purnawirawan prajurit TNI ini hanya akan menonjok Gibran saja. Nah, Gibran begitu juga, Gibran itu ternyata tidak sesuai dengan tujuan, karena itu melanggar KKN ya. 98 kita tuju adalah hilangkan KKN. KKN adalah kolusi dan nepotisme. Nah, Gibran ini nepotisme datangnya. Korupsinya bagaimana? Sekarang sudah banyak. Kolusinya bagaimana? Banyak juga. Jadi oleh karena itu tidak sesuai dengan KKN. Ini harus menjadi pemikiran. Jadi para politisi di DPR, tolong wakil rakyat, kembalilah kepada jiwanya rakyat. Apa yang diinginkan oleh rakyat itu dikerjakan. Kalau itu harus menurut perintah dari ketua umum partai, ya beliau itu datang ke ketua umum partainya, beritahu. Demikian ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sederhana seperti ini melupakan kehendak daripada rakyat. Bagaimana merdeka kita? Ingat satu jiwa, mulai dari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bahwa kita adalah putra dan putri Indonesia, bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tanah air sekarang sudah dijual, tanah air sekarang sudah digadekan, tanah airnya rakyat ini sudah dipaksa dirampas, dibeli dengan murah, kalau tidak mau dipaksa masuk penjara. Ini hal-hal yang begini. Kemudian yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia bersatu dalam bangsa Indonesia. Ingat bangsa Indonesia. Jangan sekarang ini menjadi ada negara di dalam negara. Negara di dalam negara ini sangat berbahaya. Bukan itu. Sumpah Pemuda sudah tidak ada itu. Satu bahasa adalah bahasa persatuan kita. Nah kemudian dari situ lahirlah Pancasila. Pancasila kemudian 17 Agustus tahun 45 adalah proklamasi kemerdekaan. Berarti yang merdeka itu adalah bangsa Indonesia. Bukan bangsa lain, bukan kita bersama-sama dengan bangsa lain, tidak. Tapi bangsa Indonesia. Kemudian setelah itu 18 Agustus tahun 45 keluarlah Undang-Undang Dasar 45 dan lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini satu jiwa. Ingat, satu jiwa. Kalau ini satunya sudah dihilangkan,
maka akan terjadi kematian terhadap jiwa itu. Berarti kematian terhadap kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Kemarin pada waktu upacara 17 Agustus 45, dalam hati saya sudah mengatakan, apakah ini kemerdekaan untuk rakyat Indonesia? Belum. Menurut saya, belum. Ini adalah pestanya kemerdekaan oligarki. Sangat mengerikan. Masa kekayaan kita diambil alih oleh mereka? Hal-hal seperti ini juga menjadi tujuan daripada perjuangan kita semuanya. Oleh karena itu, saya mengingatkan ini. Kemudian ternyata masalah memaksulkan Gibran ini pun menjadi suatu bentuk yang sangat bertujuan, yaitu anti KKN, yaitu kita harus menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Demikian dari saya, mudah-mudahan dengan ini anggota-anggota DPR kita kemudian waras kembali ke jati dirinya sebagai bangsa Indonesia, kemudian mengabulkan apa yang dituntut oleh rakyat Indonesia, yaitu pemakzulan terhadap saudara Gibran sebagai wakil presiden. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tiasno Sudarto, bahwa Indonesia selama Gibran masih menjadi wakil presiden, dia adalah simbol atau representasi dari mafia politik geng Solo. Di Indonesia saat ini dalam cengkeraman mafia politik geng Solo, dan itu harus dibebaskan. Jika bapak-bapak perwirawan TNI yang dulu sudah memperjuangkan Indonesia dari kemerdekaan dan sebagainya, ini harus menuntut, itu sudah semestinya DPR mendengarkan. Nah, kita punya waktu untuk tanya jawab, dialog kepada teman-teman rekan-rekan YouTuber dan wartawan yang ingin menanyakan untuk mengeksplorasi lebih jauh, merinci, silakan sebutkan nama dan dari media. Kalau ada yang ingin, kalau tidak, oke. Dari nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan dari Uji dari Jurnalis Merdeka Indonesia. Saat ini sudah menjadi viral, demonstrasi yang begitu besar dan bahkan ada korbannya. Saya ingin menanyakan solusi efektif bagaimana pemerintah Prabowo itu keluar dari krisis legitimate masyarakat Indonesia. Bisakah Presiden Prabowo itu mengeluarkan semacam dekret agar perjalanan Indonesia itu menjadi kembali normal seperti Undang-Undang Dasar 45? Bisa tidak Pak seperti itu? Terima kasih. Ada yang Bapak yang menjawab? Tiga-tiganya bisa menjawab? Saya rasa ini adalah suatu cara bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui MPR. Tapi itu gagal, pernah dilakukan tanggal 10 November tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah dekret. Nah, dekret inilah yang kita sarankan sebetulnya. Kalau ini Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan janjinya beliau bersama saya pada waktu beliau mau melahirkan Gerindra partainya, beliau sudah berjanji bahwa kita lewat partai Gerindra untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan itu ada di ADART-nya.
Dan itu janji pada saya, karena saya tidak masuk masalah partai, maka saya berada di bawah permukaan. Beliau di atas permukaan, saya di bawah permukaan. Dan ini janji beliau saya tuntut agar beliau bagaimana caranya untuk bisa dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kita mengerti bahwa beliau itu juga belum aman saat ini. Apakah ini perlu? Oleh karena itu perlulah kita melaksanakan yang tadi itu, yaitu masalah-masalah mulai dari nomor 2 sampai nomor 8. Itu untuk apa? Untuk memperkuat presiden kita, supaya presiden kita itu betul-betul kembali ke jiwa TNI Sabta Marga Sumpah Prajurit. Demikian, jangan takut lagi di tangan Solo itu. Demikian dari saya. Mungkin yang lain menjawab. Pak Rosi dan Pak Hanafi. Memang salah satu juga tujuan kita untuk mengangkat ini masalah kemajuan Gibran, untuk kembali menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa kalau dia melanggar hukum, begitu selesai dia dari jabatannya, situasi akan kembali. Bisa saja, mohon maaf, Jokowi itu mungkin kalau yang sampai kalau begitu banyak masalahnya mungkin bisa dihukum mati. Anaknya yang sudah jadi wakil presiden dimajukan, kemudian yang mereka terlibat-libat ke korupsi juga tuntut tuntas, kemudian jadi pelajaran bagi bangsa ini. Ternyata kalau kita lagi kuasa memang kita bisa ngatur, tapi selesai kita dipermalukan. Mungkin sekian turunan malu, ternyata mereka membangun lubang jebakannya. Oleh sebab itu makanya kalau kita bisa mendorong ini pemajuan Gibran, betul-betul sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dan tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Mungkin kepada rakyat kita ingatkan, terbayang nggak di benak kalian semua bangsa yang besar ini dipimpin oleh, kalau ada halangan tetap kepada Pak Prabowo, dipimpin oleh seorang anak yang diragukan mungkin hanya tamatan SMP dan juga kelihatan sangat tidak cerdas untuk anak seusianya. Bayangkan negara Indonesia yang begitu besar, luar biasa sekali, dipimpin oleh anak kecil yang sangat mungkin hanya tamatan SMP. Apa jadinya bangsa ini? Sehingga betul-betul lah kita harapkan adanya pemajuran ini bisa jalan, supaya bangsa ini bisa terbenahi. Amin. Amin. Memang ada kemudian kelompok tertentu mengatakan fraksi forum Purnawirawan Prajurit TNI ini jangan bikin gaduh lah. Pertanyaannya, kalau kita diam, apa jadinya bangsa ini? Kalian cuma ngikut aja kok. Mungkin kita lakukan, kalian itu mungkin punya loyalitas ganda. Karena saya masih ingat ada salah satu pejabat, bagi contoh aja, salah satu pejabat tinggi di pemerintahnya Pak Jokowi pernah bilang secara terbuka, ada rekamannya, aku mendukung Prabowo satu-satunya alasan karena dia akan melanjutkan programnya Jokowi. Loh, jadi kebanyakan di mereka atau banyak di antara mereka yang loyalitas ganda. Loyalitas ganda mungkin lebih condong kepada pemimpin yang lama karena satu dan lain kawan, mungkin tersandra, mungkin punya kasus dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pemajuan Gibran ini sebuah pelajaran yang sangat baik buat bangsa ini dalam meluruskan kembali jalannya demokrasi Indonesia. Terima kasih. Baik, saya beri kesempatan lagi. Pak Samsul Dana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada saksi hidup nih, Pak Rosi.
saya dikejar-kejar dulu oleh Pak Purworejo sama Wiranto dulu. Mana kasusnya Prabowo? Nih sudah Mahkamah Militer. Tapi kenyataannya apa? Kok nggak pernah juga ke Mahkamah Militer? Mantu Presiden. Oh ya BKP. Kasih BKP apa? Diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sama aja dipecat kan? Tapi waktu dia juga dia juga ke Habibie di rumah ini diberhentikan dengan hormat. Jadi Prabowo ini adalah presiden yang pernah dipecat. Dan tadi si Gibran itu dijelaskan, ijazahnya juga nggak jelas kan itu. Bagaimana kita pimpin hal itu? Dan sekarang Prabowo itu harus hati-hati, karena dia sebenarnya lagi dimatiin itu Gibran yang lain. Makanya maka kita para ulama ini mengajukan supaya Gibran itu dimakzulkan. Dan Prabowo itu kalau mau hebat dia berani dia keluarkan dekret kembali ke Undang-Undang 45 Pancasila. Gak ada lagi. Apa berani kan dia? Itu aja kembali kita tanyakan. Kalau dia kembali dan tangkap Jokowi ini, kita dukung dia sepenuhnya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekalian ini ada yang ingin menyampaikan juga, Bung Marwan Batubara. Terima kasih Mas Luka. Saya kira kaitan dengan dekret itu sesuatu yang lebih besar dibanding apa langkah-langkah awal yang bisa dilakukan oleh Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Jadi kalau kita baca 8 tuntutan Forum Purnawirawan itu ya, pertama kembali ke Undang-Undang Dasar, 2 dukung Astra Cita, 3 stop PSN, 4 tolak TKA Cina, 5 tertibkan tambang, 6 reshuffle, 7 Polri masuk ke dalam Kemendagri, dan 8 baru Gibran untuk dimakzulkan. Nah sebetulnya dengan kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi dari 8 ini ada yang sebetulnya Pak Prabowo itu bisa langsung eksekusi, ya. Ya salah satunya sudah, misalnya nomor 2 itu yang namanya Rempang dan PIK 2 sudah tidak ada di dalam PSN. Yang jadi masalah itu di lapangan, yang terjadi masih jalan. Nah di sini ada pengkhianat. Yang mendukung itu siapa? Salah satunya Polri. Ini terjadi juga untuk yang di Banten. Polri itu sangat mendukung proyek-proyek dari Aguan misalnya atau konglomerat. Artinya bahwa Pak Prabowo itu perlu menertibkan. Artinya ini juga terkait dengan poin 7 dan 8 atau 6 dan 7. Jadi kita bicara poin 8 ini juga kaitannya ada kepada misalnya poin 6 reshuffle. Kenapa? Karena pendukung Jokowi tadi Mas Luka sudah sebut ada geng Solo itu masih ada di pemerintahan. Jadi tidak gampang untuk mengeksekusi atau bagaimana misalnya mengeluarkan dekret, berani nggak? Padahal di dalam itu masih ada menteri-menteri yang dipaksakan oleh Jokowi. Jadi artinya bahwa Pak Prabowo itu diharapkan berani memulai sesuatu yang ada di tangan kekuasaannya. Nah, yang sudah dilakukan itu di poin 2, tapi poin-poin misalnya nomor 4, 5, 6 dan 7 ini Pak Prabowo belum melakukan. Dan ada peran geng Solo artinya Jokowi masih berkuasa sepanjang menteri-menteri yang ada di dalam itu masih belum di-reshuffle. Salah satunya Kapolri. Kapolri ini sudah bikin gara-gara. Kemarin bikin anak ojol teman-teman kita sebagai ojol itu dikerjain dan ada yang meninggal. Nah ini tanggung jawab dari Kapolri yang harusnya segera mundur, dan Pak Prabowo harus segera pecat itu. Di samping juga geng Solo yang ada di kabinet yang harusnya di dalam poin 6 ini bisa segera dieksekusi oleh Pak Prabowo itu reshuffle. Mungkin ada 6 atau 7 orang yang harus segera diganti. Kalau itu tidak diganti, bagaimana Pak Prabowo mau menerbitkan dekret
saya tidak yakin itu. Tapi juga poin 8 ini tidak akan bisa terlaksana. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan DPR. DPR itu masih di bawah genggaman geng Solo yang memang banyak tersandra kasus. Misalnya Golkar itu kan sudah terindikasi, sudah siap untuk dieksekusi oleh Kejaksaan Agung karena korupsi di CPO sawit. Ya, ini masih ada Golkarnya di sana, sama juga dengan PAN, Zulkifli Hasan masih juga. Jadi artinya bicara poin 8 dan kenapa Purnawirawan itu tidak kunjung diterima oleh Pak Prabowo karena cengkraman geng Solo Jokowi itu masih kuat dan itu representasinya ada di menteri-menteri yang dulu dipaksakan untuk dijadikan menteri ya tanggal 13 Oktober waktu Pak Prabowo datang ke Solo. Jadi prinsipnya sebetulnya kita ingin Pak Prabowo itu tegas saja. Pertama reshuffle ini geng Solo ya, supaya nanti sehabis reshuffle poin 8 itu mudah-mudahan lancar. Tidak ada lagi yang di bawah cengkraman dan tersandra oleh Jokowi. Ya, dan saya kira rakyat Purnawirawan akan mendukung. Nah, setelah itu baru kita bicara poin 1 misalnya, yaitu masalah kembali ke Undang-Undang Dasar. Jadi saya kira ini hal-hal yang menjadi urutan mana yang prioritas. Yang prioritas adalah sepanjang itu di bawah kekuasaan Pak Prabowo langsung eksekusi. Dari 8 poin itu mana yang langsung laksanakan langsung. Yang kedua, putus itu cengkraman geng Solo Jokowi. Terutama itu laksanakan poin 6 dari tuntutan Purnawirawan. Nah, yang terakhir sekali, saya kira Pak Prabowo perlu membaca situasi mahasiswa itu. Saya kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Dan sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI ini kan tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya, tidak. Tapi kalau Anda masih mempertahankan geng Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya, lalu Kapolri tidak diganti yang sudah begitu jelas banyak kejahatannya, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser gitu kan. Nah, tapi saya kira kita berharap ini Pak Prabowo mendengar ya suara bapak-bapak kita, Forum Purnawirawan TNI ini, dan sebetulnya selama ini rakyat, saya aktivis juga sering diskusi dengan bapak-bapak dari Purnawirawan ini, dan ini sebetulnya menjadi cerminan dari tuntutan kita yang 8 poin itu. Sebetulnya ada satu lagi tapi tidak sempat masuk, yaitu tentang bagaimana menangkap dan mengadili Jokowi. Tapi tidak apa, yang penting 8 ini dulu lah ya, dan Pak Prabowo harus berbuat segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadili Jokowi adalah kelanjutan dari memakzulkan Gibran. Mas izin dari kami Parepare Sulawesi Selatan menyampaikan pernyataan dukungan. Kita wartawan dulu lagi ya, karena ini masih tanya jawab. Tapi mohon diberi kesempatan ya itu. Oke, ada lagi. Kita tak 2 maksimal 3. Satu lagi. Oke. Langsung to the point, nama dan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya di Popole. Yang saya mau tanyakan agak panjang dikit karena berkaitan dengan yang hari ini kita tidak kunjung bersikap aksi, tapi masih bersikap naratif. Nah, yang pertama dulu kita ingat bahwa sebelum Gibran dilantik ada beberapa perang opini yang mengatakan biarkan dulu dilantik, nanti setelah dilantik kita lengserkan. Nyatanya zonk. Yang kedua, setelah dilantik tunggu Pak Prabowo kerja dulu sampai 100 hari 100 hari zonk. Kemudian pada semester pertama ketika Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi sampai 8%, nyatanya pada semester pertama hanya 4,87%. Zonk. Ya. Kemarin pun masih ada pembelaan ketika beri kesempatan Pak Prabowo sampai setahun. Akhirnya ketika Pak Prabowo mau memburu para maling uang negara sampai Antartika dan Gurun Sahara, kita dinabobokan. Betul? Nah, terus kemudian ketika sekarang sudah banyak kejadian
teman-teman kita jurnalis yang dikriminalisasi. Kok tidak ada pembelaan, padahal kita, posisi kita ini adalah untuk menyebarkan informasi dan untuk memerangi hoax yang diproduksi mereka. Bagaimana ini? Jadi mudah-mudahan dari sekarang ya sebaiknya harus ada aksi, bukan bertumpu kepada naratif. Dan apa sikap kita sebenarnya sama Pak Prabowo atau yang lainnya? Dan sampai sekarang kan Pak Prabowo juga tidak segera untuk membuang orang-orang yang masih berbau Joko Widodo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan satu lagi ya. Tolong ringkas. Ya, terima kasih. Saya Rohman dari harianumum.com dan juga YouTuber. Gini Pak, kemarin itu ada analisa yang menarik, opini yang sangat menarik dari seorang aktivis senior namanya Bapak Muslim Ardi. Beliau itu mengulas soal aksi demo 25 Agustus kemarin yang rusuh. Nah, dia mencurigai bahwa ini kayaknya ada kepentingan Gibran di belakangnya. Ada beberapa indikasi yang dia sebutkan, antara lain munculnya bendera-bendera One Piece. Nah, karena kita tahu bahwa One Piece itu Gibran itu dianggap sebagai salah satu motor dari viralnya One Piece, logo One Piece itu. Kemudian juga ada demo-demo itu tidak ada operatornya, tidak ada organisasi, perlakuan nggak ada, gitu kan? Ya, yang jawabnya juga tidak ada. Dan indikasinya juga katanya tidak ada laporan ke polisi. Jadi demo itu tiba-tiba muncul. Dan dari pengamatan saya di lapangan pun orang-orang yang biasa demo itu nggak kelihatan di sana. Jadi itu orangnya lain semua gitu. Dan dari mana kita nggak tahu. Biasanya kan kalau misalnya ikut demo ya, itu paling adanya 100, 200, 300, tiba-tiba muncul ribuan orang gitu. Itu agak mengagetkan juga. Nah, tadi sudah disinggung sama Bang Marwan. Kalau kita bicara tentang Gibran ini kan sebetulnya di belakang itu kan ada oligarkinya, gitu ya, ada geng Solonya. Dan oligarki dan geng Solo ini kan ada kuat banget di DPR. Bisa jadi mereka nggak berani menindaklanjuti surat yang pertama itu karena kekuatan itu. Apalagi kan kita tahu bahwa ketua partai itu merupakan oligarki kita, oligarki juga yang berkelindan dengan oligarki ekonomi, seperti yang salah satunya Aguan lah misalnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya gini, ini kan agak sulit sebetulnya untuk berharap dari DPR. Kalau misalnya surat kedua juga tidak ditindaklanjuti karena kondisi yang seperti itu, kemudian surat ketiga juga tidak ditindaklanjuti, sehingga peluang memakzulkan Gibran itu kayaknya kecil banget. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh TNI ke depan? Terima kasih. Revolusi. Ya, saya akan ditanggapi, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya izin coba untuk menjawab apa yang disampaikan Pak Popole. Pak Popole. Masalah kita jangan hanya bersifat narasi saja. Tentunya setiap gerakan, setiap kegiatan ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi memang sampai hari ini kita masih berupaya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya masih naratif. Sekaligus ini mengedukasi rakyat. Karena nanti kalau saya geruduk ke DPR sendirian, oh ini saya harus sendirian, Bapak dia aja nggak mau. Jadi ini maksudnya kita ngasih peringatan. Ini peringatan kedua. Sekaligus mengedukasi rakyat. Kalau nggak direspon juga, biar rakyat tahu kalau DPR ini beban. Kalau tadi dibilang Pak Tiasno DPR itu dewan pencuri rakyat, kalau saya bilang dewan pengkhianat rakyat. Saya bilang DPR kalau tidak mau merespon kita namanya dewan pengkhianat rakyat. Karena dia itu memegang amanah untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Tahu dia tidak, masa bodoh. Dan katanya tergantung ketum partai. Makanya kalau seperti ini kita mau kembali aja segera kembali ke Undang-Undang 45 biar partai tidak seperti sekarang, seperti kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung mengurusi partai atau dirinya sendiri, bukan urusi rakyat. Itu bukan demokrasi. Jadi ini baru tahapan naratif. Kalau nanti masih budak juga, masih masa bodoh juga, saya
Mudah-mudahan omongan saya didengar rakyat. Kita sama-sama ke DPR, ambil alih DPR. Kan boleh kita ambil alih DPR kan? Kalau saya bilang bakar DPR itu kriminal. Tapi kalau sudah ambil alih, kita duduk sana, boleh kan? Nah, kita itu tunggu waktunya. Walaupun ini tidak diharapkan ya, mudah-mudahan habis ini nggak budek DPR sama MPR, termasuk presiden nggak budek. Dia itu kan terima amanah dari kita, harusnya menjalankan amanah kita. Kalau tidak, berarti pengkhianat. Itu yang saya sampaikan berkaitan ini. Ini baru sampai pada sifatnya naratif. Ini juga udah pernah disampaikan. Ya sabar dikit lagi. Sampai kita juga punya kekuatan. Kalau saya semua di sini kan digebukin Brimob kita. Ya kan? Brimob itu juga kayak herdernya rejim itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah demo tanggal 25 itu memang aneh, susah untuk menyimpulkannya. Tapi mereka itu punya banyak kelompok. Perkiraan kita ada donaturnya banyak. Masa ada orang mengunjuk rasa dia tidak lapor ke polisi, ya? Kemudian tidak ada koordinatornya. Kemudian polisi pun kelihatannya humanis. Dia nggak mengeluarkan brimob bersenjata. Polisi itu apa bersenjata? Senjatanya perisai sama pentungan dan gas air mata. Siaran langsung. Dan ada siaran langsung live. Aneh nih. Ini ada skenario apa atau ada sandiwara apa? Ya masing-masing pasti kita punya analisis sendiri. Tapi kita juga punya analisis. Bahwa ini ada yang gerakan. Apa tujuannya? Yang paling tahu kalau mereka, kita paling menganalisis saja. Ya itu yang berkaitan tanggal 25 kemarin. Itu aneh. Terus kita aneh, kita nggak mati. Kita lihat ada apa ini. Teriakannya juga macam-macam. Itu yang bisa saya jawab yang tadi kedua. Apa lagi tadi, Mas? Kalau misalnya surat kedua, ketiga juga nggak ditanggapi. Nah, tadi kan sudah saya jawab. Ya sekarang masih sifatnya surat ini masih sifatnya tahapan-tahapan yang bersifat naratif mengingatkan. Mudah-mudahan habis ini DPR nggak budek, pemerintah nggak budek. Kalau masih budek ya kita mungkin cari apa yang budeknya hilang gitu. Itu aja. Kira-kira gitu deh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baru ada yang mau jawab? Mungkin salah satu poin yang perlu kita angkat hasil pertemuan ini, kita meminta Pak Prabowo segeralah bersikap sebagai seorang presiden. Jangan lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Karena kalau Bapak masih melakukan itu, kami khawatir alamat yang tadi ditujukan ke Jokowi dialihkan ke Bapak. Dan kami tidak mau sampai ada Presiden Prabowo digoyang. Karena dampaknya luar biasa lagi, lebih jelek lagi dari bangsa ini. Jadi Bapak segera bersikap Pak, gitu ya, sebagai presiden sesungguhnya. Karena kita sudah menduga bahwa ada upaya-upaya mengalihkan sasaran kepada Prabowo. Saya kira satu poin yang perlu kita sepakati bersama untuk diangkat. Kemudian juga udah itu dulu saya. Pak Anabiasna. Tambahan satu dari saya, kita mengadakan ini supaya didengar oleh rakyat juga. Selain presiden, rakyat mendengar. Kemudian rakyat mulai hatinya bahwa dia itu sebetulnya terjajah. Sekarang ini terjajah. Kalau terjajah berarti harus berjuang. Ayo kita berjuang bersama. Jadi jangan kemudian mereka menderita, tetapi kemudian mereka tidak mau ikut berjuang. Dulu waktu kita merdeka itu seluruh rakyat itu bergerak, berani pakai senjatanya, senjata bambu runcing, berani melawan mereka. Nah ini, jadi demikian. Mungkin ini mudah-mudahan rakyat kita juga banyak mengerti sekarang bahwa kita ini sedang terjajah.
Terjajah oleh siapa? Ya terjajah oleh bangsa sendiri, bagian dari bangsa sendiri, saudara sendiri, tetapi yang dikuasai oleh asing. Mereka dimainkan oleh asing. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, tadi yang disampaikan Pak Sunarko itu sudah ada presidennya menduduki atau mengambil alih DPR tahun 98, Pak, yang memunculkan gerakan reformasi. Semua pergantian rezim di Indonesia hampir kekerasan. Ya, kita tidak. 45, 66, 98. Kita tidak. Apakah ingin. sekarang harus gitu? Sabar dulu, Bos. Kalau memang harus. Kita tidak ingin, tapi bila situasi memaksa, apa boleh buat? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh para senior pembicara sebelum saya. Saya juga ingin menyampaikan karena ada sepertinya apa yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu hanya bisa yang mengkritik. Ada selentingan berbicara seperti itu. Saya jelaskan dari awal supaya bangsa ini mengerti apa yang kami lakukan merupakan hasil analisa yang dalam dan cukup lama tentang keadaan berbangsa dan bernegara selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo. Banyak keputusan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi bom waktu untuk terjadinya konflik horizontal dan membuat tidak utuhnya NKRI ini. Negara ini bangun atau dibangun oleh darah-darah orang tua kita, bukan dari pemberian pihak lain atau negara lain. Sebelum 17 Agustus, Republik ini berbentuk kerajaan-kerajaan, ya, lalu menyatu karena dianggap pada saat kerajaan tidak berhasil menyatu, dan barulah berjuang bersama-sama sehingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Joko Widodo berpikir mundur 100 tahun ke belakang. Kenapa saya bilang begitu? Baru saja berapa hari yang lalu kita melaksanakan ulang tahun Negara Kesatuan Republik yang ke-80. Joko Widodo beranggap dirinya itu seorang raja. Kalau dia seorang raja, keturunan raja yang mana? Harus jelas. Ya. Yang kedua, negara ini sudah berbentuk konstitusi republik yang konstitusional, demokrasi. Siapapun boleh menjadi presiden di republik ini. Yang penting dia memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin. Ya, otaknya diisi, kasarnya begitu. Maaf. Ya. Apa yang disampaikan poin 1 sampai poin 8 oleh Purnawirawan itu sudah kami kaji secara mendalam. Kemungkinan yang akan terjadi, jangan sampai hancur republik ini. Oke. Yang kedua, tentang Gibran. Poin ke-8 tuntutan Purnawirawan Gibran, Mas Bulkan Gibran. Sebelum menjadi calon wakil presiden, Gibran sudah dilaporkan bersama Pak Ubed tentang kemungkinan korupsi. Berhenti di tengah jalan. Yang kedua, Pak Roy Suryo melaporkan tentang Fufu Fafa itu adalah Gibran, juga tidak jalan. Yang ketiga, keputusan MK. Kalau itu keputusan MK itu benar, maka ketua MK tidak dicabut dari kedudukan ketua MK. Berarti ada kesalahan. Pada saat itu, hasil itu mencoba merubah tentang umur seseorang untuk memenuhi persyaratan. Seharusnya KPU, ketua KPU melaporkan kepada DPR. Apakah ini bisa dilakukan atau tidak?
tapi tidak ada. Yang kedua, DPR pun tidak melakukan peneguran sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi secara hukum, secara etika, secara kepatutan, Gibran tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang wakil presiden. Seluruh rakyat kita ini mau memang, berharap memang, seharusnya memang ada regenerasi betul. Tetapi regenerasi yang sudah disiapkan isi kepalanya mencukupi memimpin 285 rakyat Indonesia. Betul. Nah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Ini negara besar. Kok seenaknya dipimpin oleh orang yang dengan pendidikan, kata Ibu Tifa, SMA-nya hanya kelas 2. Persyaratan untuk memenuhi itu SMA. Jadi sekolah kursus di Singapura maupun di Australia oleh Menteri Pendidikan disetarakan dengan SMA. Mari kita uji apakah betul atau tidak. Nah, kalau tidak betul, maka patut diduga Gibran ijazahnya SMP. Nah, mari kita lihat. Yang ada di Republik ini jenderalnya seabrek-abrek, profesornya seabrek-abrek, sekolahnya bertahun-tahun, langsung selanjutnya pemimpinnya seorang lulusan SMP. Bagaimana? Nah, inilah saya berharap apa yang disampaikan 8 poin prajurit TNI ini adalah merupakan corong dari keinginan rakyat, bukan hanya keinginan purnawirawan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan, mohon dicatat ini ya untuk awak media. Ini perlu saya bacakan karena kalau DPR dengan kalimat seperti ini masih, kalau Pak Narkotari bilang pucet gitu ya, atau picak gitu ya, memang begitu mungkin ya mereka itu ya. Jadi saya bacakan ini. Surat yang kedua kira-kira isinya memang agak sedikit keras daripada surat yang pertama. Kami menilai adanya pelanggaran serius terhadap etika konstitusi, dugaan pelanggaran etik dan moral, serta putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang terindikasi terjadi kejahatan konstitusional yang dilakukan secara terencana dan terorganisir. Gibran adalah anomali dari sebuah sistem kekuasaan dan timbul dari rekayasa yang sistematis. Gibran menjadi wakil presiden bukan karena prestasi, tetapi melalui nepotisme keluarga Jokowi, melalui pelanggaran konstitusi yang dikemas oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman, paman Saudara Gibran. Jadi sudah jelas bahwa ini ada satu pelanggaran, ada sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika suatu kejahatan ini didiamkan, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh DPR dan MPR, maka MK, DPR, dan MPR merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Jadi ini suatu persoalan yang cukup serius yang seharusnya direspon oleh DPR. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita sampaikan ya, sudah jelas sekali bahwa aturan-aturan yang dilanggar dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 maupun pelanggaran yang dilakukan oleh majelis MK itu sudah jelas melanggar Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu
tidak ada alasan lagi DPR tidak memproses kesalahan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, ada dukungan, tolong singkat pada Ormas. Dari kami Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami membacakan pernyataan sikap dukungan terhadap TNI Polri dari kami Parepare Sulawesi Selatan, kami sampaikan bahwa ada 3 agenda kami khusus ke Jakarta. Yang pertama, menggeruduk Kejaksaan Agung terkait dengan Silvester. Sudah kemarin, alhamdulillah. Hari ini mendukung purnawirawan TNI, dan sebentar malam ikut launching Jokowi white paper. Jadi 3 agenda kami, dan insya Allah kami akan pulang besok dengan biaya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Korps Alumni HRMI yang tergabung dalam komunitas masyarakat peduli bangsa Kota Parepare dengan ini menyatakan sikap. Pertama, 1. Mendukung pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang berisi 8 tuntutan, termasuk seruan untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena dinilai pengangkatannya tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. 2. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengakomodir aspirasi dan tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang mencerminkan keresahan rakyat atas kondisi bangsa saat ini. Di DPR nya udah rame belum? Udah di Polda. Ya. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk konsisten dalam mewujudkan misi Asta Cita, terutama dalam pemberantasan korupsi dengan menindaklanjuti status Joko Widodo sebagai finalis tokoh terpuruk dunia tahun 2024 versi OCCRP. 4. Meminta Presiden Prabowo agar melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan rezim Jokowi yang selama ini dinilai memperburuk citra dan kinerja pemerintahan. 5. Mendorong Kapolri untuk menuntaskan secara profesional, objektif, dan presisi kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang hingga kini telah menyeret sejumlah pihak seperti Bambang Tri, Gus Nur Kebalik Jeruji. Penanganan kasus ini harus dilakukan tanpa pandang bulu dan bebas dari intervensi demi menjaga integritas serta marwah institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Terakhir, menyerukan kepada seluruh elemen anak bangsa, kaum cendekiawan, akademisi, mahasiswa, alim ulama untuk lebih peduli terhadap kondisi bangsa yang kian memprihatinkan. Mengingatkan pesan Imam Ali radhiyallahu an, kesaliman bertambah bukan karena banyaknya orang salim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Saya kira itu dari kami Parepare. Dan untuk Pak Narko, sebenarnya kami mengundang beliau bersama Pak Said Didu ke Parepare untuk diskusi terkait dengan diskusi 10 tahun Jokowi merusak bangsa. Itu tema, mudah-mudahan bisa datang Parepare sama Pak Said. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media dan pada bapak-bapak bicara. Kita tutup, kita akhiri press conference ini dengan resmi. Untuk Pak Narko, monggo.
Ya, kita resmi sudah ditutup, tapi ini ada beberapa teman yang ingin menyampaikan. Nah, kita tutup dulu, silahkan nanti kalau mau disampaikan ke wartawan langsung Pak ya. Nah, bisa nggak usul kita sebelum ditutup kita membaca doa untuk almarhum? Oh iya iya. Meninggal itu ya. Ya, kayaknya yang harus memimpin Pak. Ya, Pak Soni. Ada Pak Kiai sama Pak Soni. Ada Pak Kiai. Ya itu dia. Baik, kita akan berdoa ya. Berdoa untuk almarhum Pak Buya. Siapa namanya? Afan Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua Pak. Al-Kais, Abuya, Tubagus Mulyadi Mawahib, Al-Qadim, Al-Bantani dari Kesultanan Banten sebagai Dewan Penasehat Sulawesi Kesultanan Banten, juga mewakili para alim ulama se-Indonesia yang bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Untuk itu apa yang diminta Abuya hanya bisa untuk mendoakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ridhoillahi wa lahadiyatina wal maksudina wal hajatina ya Allah ya Rabb. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah di siang hari ini bersama para purnawirawan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut, juga semua para tokoh-tokoh nasional, dan berkumpul para alim ulama di tempat yang sangat mulia ini untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Harapan kami ya Allah, berilah kemudahan, kelancaran apa yang kami cita-citakan di negeri Republik Indonesia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbiyal 'aliyil a'lal wahhab. Subhana rabbiyal 'aliyil a'lal wahhab. Maha suci Kau ya Allah, Kau yang maha tinggi dan sebaik-baiknya maha pemberi. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yushari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Maha suci Kau ya Allah, Engkau yang maha tinggi dan sebaik-baiknya maha pemberi. Ya Allah ya Rabb, kami memohon hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah atas tugas-tugas kami dengan kemuliaan, mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Mudahkanlah jalan kami ya Allah untuk negeri tercinta kami, menjadikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.